Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, bittaqullaha wa taqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang hormati dan santriwan-santriwati, mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, keberkahan, gambil, kesabaran saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat wa salam mugi tansah muncul ing sakipun junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungbar garwa putra saha itu atas akhir zaman sama. Jamaah yang berbahagia, di malam ini kita teruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab taubah. Wa nafa'na bihi fid dharain. Bab taubat, bab tentang taubat. Kita teruskan kemarin. Taubat itu adalah kembalinya seorang hamba, seorang hamba yang kembali kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan disertai penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang mendalam akan dosa-dosanya, disertai dengan niat untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya dan berniat untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi taubat merupakan kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allamuna ma'u. Di sini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa para ulama berkata at-taubatu wajibah. Taubat itu hukumnya wajib. Min kulli dzambin, dari setiap dosa. Taubat itu merupakan sebuah pekerjaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kanat maksiatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala. Maka apabila kesalahan atau maksiat itu, dosa-dosa itu seorang hamba, dosanya seorang hamba itu berhubungan langsung dengan Allah Ta'ala, la ta'alamu bihaqqin adamiyyin, tidak terkait dengan makhluk, yaitu di sini manusia. Falaha salah satu suruh, maka ada 3 syarat bertobat ketika tidak ada kaitannya dengan manusia. Contohnya apa? Yang hanya dengan Allah, misalkan tidak mengerjakan sholat wajib, tidak menunaikan kewajiban kita di dalam beragama ini, tidak merugikan orang lain, namun kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayat anil maksiyah. Syarat pertama dengan tobat ini, pertama adalah berhenti dari kemaksiatan. Ayat ala fi'na. Yang kedua adalah menyesali perbuatannya. Jadi ada penyesalan ketika melakukan dosa tersebut. Wasalisu, dan yang ketiga ayazam ala ya'uda ilaiha abadan, bertekad untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Betul-betul tulus dari hati yang paling dalam, dia bertekad tidak mengulanginya. Fa'in fukida ahad talatatu lam tasih taubatu. Maka apabila satu di antara 3 ini
tidak terpenuhi, maka tidak diterima taubatnya, tidak sah. Berbuatnya hanya main-main, tetap saja berbuat maksiat, tidak ada rasa penyesalan, dan tidak punya tekad untuk berhenti. Tidak ada tekad untuk tidak mengulanginya. Wa in kana al-maksiatu ta'allaqu bi adamihi, maka apabila maksiat atau dosa itu terkait dengan manusia, fasuruha arba'atun, maka syarat taubatnya yang tadinya hanya 3 sekarang menjadi 4. Adalah satu, ya, yang 3 sudah disebutkan tadi, wa ayat roh min haqqin sahih. Kemudian yang apa itu? Yang satu, hendaklah kita mengembalikan haknya, hak sahabat kita, hak saudara kita yang kita ambil. Artinya apa? Kita pernah mengambil haknya, misalkan menyakiti saudara kita, maka ketika saudara kita itu harus tidak disakiti, kok kita sakiti, maka kita kembalikan, memohon maaf atas perlakuan kita yang menyakiti saudara kita. Ketika kita mengambil harta, entah itu banyak, sedikit, sengaja atau tidak sengaja, harta saudara kita, maka kita kembalikan hartanya. Kita minta maaf dan kembalikan hartanya, baru diterima itu taubat. Misalkan kita pernah menyebabkan saudara kita kehormatannya itu misalkan terfitnah, ya kita kembalikan nama baiknya dan kita minta maaf. Itu kalau menyangkut dengan sama manusia. Allah Ta'ala Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah kamu semuanya, ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu semuanya menjadi orang yang beruntung. Kita kadang sudah beriman Bapak, sudah pintar baca Al-Quran, sudah ngaji, sudah dari ustaz, sudah dari santri, dan sebagainya banyak sekali. Namun merasa diri kita itu tidak punya dosa, maka kita menjadi makhluk yang hidup. Kalau cerita memiliki Bapak, saya ceritakan. Iblis itu orang yang paling alim. Dia pernah tinggal di surga. Bahkan sebelum manusia diciptakan, iblis sudah diciptakan. Dia tahu surga itu. Dia tahu proses penciptaan manusia, karena dia lebih dulu. Dia tahu akan selalu berlebih. Dalam surga itu ada apa saja. Bahkan dia bisa menghasut Mbah Adam gitu. Adam dia itu tergelincir dari surga dengan memakan buah pohon. Dan iblis tahu paling alim Al-Quran itu diturunkan kapan, isinya apa saja. Iblis tahu. Hadis-hadis tentang siapa yang meriwayatkan ilmu sanad, iblis dia tahu lebih pintar, lebih alim, lebih berilmu iblis itu. Dan dia lebih sakti daripada kita. Awal itu kita itu tidak bisa masuk ke tubuh iblis. Namun iblis pun bisa merasuki tubuh kita dengan aliran-aliran darah kita. Iblis lebih hebat, lebih alim. Namun Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa iblis itu tidak dijadikan kekasih Allah? Yang dijadikan kekasih Allah adalah para nabi dan para rasul. Yang dijadikan kekasih Allah adalah orang-orang yang sabar, beriman, bertakwa. Karena apa Bapak Ibu? Karena iblis merasa anak khairum minka, aku lebih baik, aku lebih pintar daripada kamu. Ada kesombongan. Maka Rasul bersabda, layak adalah jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong. Meskipun seberat satu biji apel kecil.
Maka berhati-hati. Orang-orang beriman, orang-orang ahli ibadah dan ahli ilmu, yang dia merasa tidak punya dosa, dia akan merugi. Besok itu akan merugi. Diceritakan dalam hadis Nabi, ada seorang yang bisa amalannya itu setinggi langit, seluas ya bumi. Namun, ya, ketika dia dihadapkan di pengadilan Allah, dia diseret ke neraka karena bukan karena banyak, karena apa? Dia ada niat lain, merasa dirinya sudah sempurna, merasa dirinya tidak punya dosa sehingga tidak mau istighfar, tidak mau bertaubat, mohon ampun kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Maka hubungannya dengan ayat ini, wa tubu ilallahi jami'an. Taubatlah kamu sekalian kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi seorang alim harus waspada tentang dirinya. Apalagi kita, jangan sampai ketakaburan ini menjadikan kita itu ujub, bahkan takabur, ya, untuk kami dalil, meskipun itu berat, gitu. Berat dan itu di dalam hati yang tahu punya kita semua. Itu jangan sampai menempel pada hati-hati kita. Wa ta'ala, dan Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Dan mohonlah ampun kamu semuanya pada Tuhanmu, summa tubu ilaihi. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Jadi di sini kita diperintah oleh Allah agar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Bedanya istighfar dan taubat itu apa? Istighfar, ya, mohon ampun mungkin lisan, astagfirullah. Seperti yang kita jelaskan di hadis selanjutnya nantinya. Namun taubat itu disertai tadi, ada niat kuat untuk berhenti, ada penyesalan. Sebagaimana sab'atu yudhilullah fi dhillihi yawma la ilaha illa Allah akan memberikan pertolongan naungan kepada 7 golongan. Ya. Pada waktu tidak ada naungan selain naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antara 7 golongan itu warajul dzakara khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah waktu sendiri sunyi sepi, fafadat ainahu, ya, disertai dengan penyesalan yang mendalam sehingga meneteslah air matanya. Yang demikian itu akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saksikan para sahabat itu begitu dekatnya dengan Allah. Dari Rasulullah, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, semuanya dekat dengan Allah, banyak air mata tercurah pada dia. Sehingga Allah menyanjung mereka dengan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada orang-orang ini, sahabat-sahabat ini, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ulama-ulama kita di Indonesia, termasuk yang beliau menulis kitab ini, Syekh An-Nawawi rahimahullah alaihi, menulis kitab itu disertai dengan permohonan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, mohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan air mata juga menulis kitab ini, insyaallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertobatlah engkau semuanya kepada Allah. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang tulus. Taubat yang tulus. Baik itu taubat yang hubungannya kita dengan Allah maupun ada hubungannya dengan sesama manusia. Ada pertanyaan Ustaz, saya itu udah terlanjur senengannya gibah ya, senengannya gaya fitnah, senengannya menyakiti orang lain. Terus taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru
la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sungguh aku beristighfar, aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat padanya fil yaumi, dalam sehari itu aksar min sab'ina maratan, lebih dari 70. Kemarin sudah kita baca Rawahu Bukhari. Dan ini juga Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, hai para manusia, tubu ila Allahi, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Nyata, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari itu 100 kali. Dan dalam satu hadis tadi yang pertama Rasulullah menyebutkan dirinya mohon ampun kepada Allah lebih dari 70. Hadis yang kedua 100 kali. Berarti beda atau tidak? Pemahamannya adalah 100 itu juga lebih dari 70 kali. Itu aja Rasulullah yang dijamin masuk surga. Apalagi kita semua jamaah harus bersemangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari qadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Malik Al-Ansari, pelayan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu a'udzu bitaubatin abdihi. Allah itu gembira sekali dengan taubatnya seorang hamba, min ahadikum, seorang di antara kamu. Allah sangat gembira sekali kalau ada hambanya itu yang mau bertaubat, beristighfar, itu Allah gembira banget. Sakata ala bi'airihi wa qatadallahu fi ardi falati. Melebihi gembiranya seorang, ya misalkan penggembala atau seorang yang menaiki hewan tunggangannya, kendaraannya, di situ terlepas, alias itu hilang, hilang di tanah yang di padang pasir yang sangat luas. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam di Sahih Muslim dijelaskan, Allah itu sangat gembira. Allah satu, farhan bitaubatihi abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum, dan seterusnya. Jadi Allah itu gembira sekali kalau ada hambanya itu yang bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Melebihi gembiranya seseorang yang dia menaiki kendaraannya atau pada adalah hewan, dan dia terlepas di padang pasir yang sangat luas sekali, sampai dia itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, memikirkan kendaraannya yang hilang itu, padahal kendaraannya bagus sekali. Kemudian di sini Pak Ahmad, kemudian di sini sampai dia itu mendapati fa'ata sajarotan, mendapati sebuah pohon, dan dia itu berlindung di bawahnya dan beristirahat di situ. Kemudian dia terbangun dan didapatinya kendaraannya itu atau hewannya itu di hadapannya. Maka dia gembira sekali. Saking gembiranya, sumakola min siddatil farhi. Kemudian saking gembiranya orang itu, maka dia itu berdoa pada Allah. Allahumma ya Allah, anta abdi, engkau itu hambamu, wa ana rabbuka, dan aku Tuhanmu. Saya gembira menemukan imannya tadi yang bagus tadi ya. Dia akan mengucapkan, ya Allah, aku ini, engkau itu hambamu dan aku adalah Tuhanmu. Wa Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi itu, yang sutu yadahu bilaili liyatuba musibun nahari. Sungguh Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi itu
membentangkan tangannya. Bila ini di waktu malam, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat hamba-hambanya yang dikerjakan atas kesalahan yang dikerjakan di waktu siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili. Dan Allah membentangkan tangannya bagi hambanya yang bertaubat atas dosa-dosanya di waktu malam hari. Hatta tatamu as-samsu lima ribiha, hingga matahari terbit dari barat. Artinya begini jemaah, Allah itu senantiasa menerima tobat-tobat kita sebelum matahari terbit dari barat. Dan itu artinya sebelum tanda-tanda hari kiamat akan tiba, kiamat kubro. Di antara tanda-tanda kiamat yaitu nanti matahari akan diterbitkan dari arah barat. Ketika matahari itu nanti sudah muncul dari arah barat, maka taubatnya seorang hamba tidak akan diterima. Oleh karena itu besok pagi ya, ini yang santri-santri ini, nek pagi itu dia bangun ulatnya sengenge ini sama timur atau sama barat. Dan sama barat pas-pas, baik jelas-jelas kudu benaran ini sekian dari selasa mikir mulai gitu. Dari selasa mikir malam, nek matahari lebih dari barat terus gurkane ketung jiro kiamatnya sama itu letakkan mundur ngerti. Nek tanda-tanda ini sudah terjadi sebagaimana Rasulullah sabdakan. Ya Allah. Namun itu sebelum manusia. Pada waktu itu udah nggak ada adzan, nggak ada umat, nggak ada dan sebagainya. Semua manusia itu adanya yang orang-orang yang tercela. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga tidak ada zaman, tidak ditemukan dengan zaman seperti ini. Meskipun tanda-tanda menuju zaman seperti ini sudah ada, dan besok itu sungguh-sungguh terjadi. Sebelum tanda-tanda ini ya, matahari terbit dari barat itu ya, orang-orang yang beriman, orang-orang dalam hatinya ada ketakwaan sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ini adalah tinggal orang-orang yang berusaha saja, ya, dan terangkat semuanya ilmu ini, dan orang-orang alim sudah tidak ada. Di sini alhamdulillah masih ada adzan dan umat. Masih ada yang mau ngaji. Ya, semoga kita digolongkan yang sedikit ini menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberkahi di dunia dan akhirat. Amin. Nah, selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya orang. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat bersabda, man taba qabla ayyatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, ya, maka taubatnya Allah menerima taubatnya. Dijelaskan beberapa kali. Berarti apa? Waktu itu sangat berharga sekali. Waktu sangat berharga. Dan terbitnya matahari dari arah barat itu tidak ada satupun yang akan mengetahuinya. Untuk tanda-tandanya sekarang kan akhir zaman sudah banyak sekali. Termasuk sesuatu yang tidak pernah terpikirkan adalah ketika di mana-mana itu ramai, di pasar ramai, di mana-mana ramai, di jalanan ramai, gitu. Di warung-warung ramai, majelis taklim dibatasi, sholat jamaah dibatasi, sekolah-sekolah untuk tidak tahu apa yang terjadi. Ya mungkin ya karena virus ini. Dan ini merupakan tanda-tanda bagi yang beriman, tanda-tanda akan untuk meneguhkan keamanan kita. Besok kita tidak tahu apa yang terjadi lagi. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berwasiat, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yughar. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubatnya seorang hamba selagi belum sampai ke rombongan rohnya. Termasuk dalam rombongan ini ya, roh kita tidak tahu, roh kita itu berjalan sampai ke rombongan itu kapan itu kita tidak tahu. Maka waktu sangat berharga sekali. Nah di sini
Ya, para jamaah, saya mengajak diri batin untuk dan juga para jamaah, mari kita berazam, bertekad kuat untuk menjadi hamba-hamba. Walaupun ada amalan-amalan kita tidak boleh membanggakan amalan-amalan kita. Meskipun setiap hari qiyamul lail, meskipun kita hafal Al-Quran, meskipun bisa, mohon maaf untuk bahasa Arab, mau kita kuning masih bolak-balik hafal hadis kira-kira, tidak boleh untuk membanggakan amalan-amalan kita. Karena tidak tahu di akhir seperti apa keadaan kita itu, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang kita lakukan, Ustaz? Hanya satu, senantiasa memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya tutup dengan sebuah kisah. Kisah ini dari sebuah hadis di dalam Sahih Muslim. Dulu kata Rasulullah, dulu sebelum kalian ada seorang di sini adalah yang ahli maksiat. Kalau zaman sekarang itu pembunuh bayaran, pembunuh dingin. Ya. Kata Rasulullah, orang ini sudah membunuh 99 orang. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan cerita ini, ya. Sudah membunuh 99 orang. Suatu ketika terbesit di dalam hatinya untuk bertaubat. Maka dia datang kepada seorang rohib atau pendeta. Ketika ditanyakan kepada seorang pendeta, diceritakan saya sudah membunuh 99 orang dan sebagainya. Ya. Pendeta tadi menjawab, tidak ada tobat. Maka seketika itu juga dibunuhlah seorang pendeta itu. Padahal pendetanya pendeta yang alim. Tegas itu pendeta yang bersuara pada kenal status. Ya mungkin pendeta itu beranggapan bahwa membunuh satu orang manusia saja seperti membunuh manusia sedunia, apalagi membunuh 99 orang. Sudah membunuh manusia 99 dunia. Oleh sekali berzolim. Akhirnya dia tidak berputus asa. Pergi kepada seorang yang alim. Seorang alim terkait orang yang berilmu, orang yang berilmu agama, betul juga. Itu disampaikan, diceritakan kisahnya telah membunuh 100 orang termasuk pendeta tadi. Maka seorang yang alim itu menjawab, Allah akan menerima taubat. Maksud saat ini. Terus seorang alim tadi memberikan nasihat, hendaklah engkau meninggalkan negerimu, karena negerimu adalah negeri yang buruk. Artinya apa? Dipenuhi dengan kemaksiatan. Hendaklah engkau tinggalkan negerimu. Maka seseorang ini tadi meninggalkan negerinya, terus diberikan petunjuk agar menuju kepada suatu negeri yang baik. Di perjalanan singkat cerita, seorang pendosa ini tadi pembunuh ini, ya, itu meninggal dunia. Qadarullah meninggal dunia. Maka malaikat, ada 2 malaikat yang turun di situ. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Berkata, ini bagian saya, ini bagian saya. Malaikat rahmat menjawab, ini kan orang sudah niat lurus bertobat kepada Allah. Tapi ini banyak orang dosa sudah banyak sekali. Maka Allah mengirim satu malaikat berwujud manusia untuk memberikan hakim kepada 2 malaikat ini. Ya. Sekarang diukur jaraknya. Jadi jarak orang meninggal ini ke negeri asalnya dibandingkan tempat orang meninggal ini dengan jarak negeri yang akan dituju, itu dekat yang mana? Kalau dekat dengan negeri asalnya, maka dia diambil menjadi tanggung jawab malaikat azab. Namun kalau tempatnya meninggal ini diukur dengan jaraknya, negeri yang dituju kok lebih dekat, maka dia mendapat menjadi bagian dari malaikat rahmat. Dan betul-betul diukur. Kalau alam bismillah murepe ya disebut ini ya diukur banget kita. Ternyata jarak orang yang meninggal dengan negeri yang akan dituju negeri yang baik itu jaraknya hanya sedikit sekali, sejengkal sekali. Qadarullah ini menjadi menjadi bagian malaikat rahmat, dicatat dan dia menjadi calon penghuni surga karena tobat-tobatnya. Di sini para jemaah semuanya menjadi pelajaran untuk kita. Terkadang
saudara kita, atau mungkin kita sendiri gitu. Merasa sudah dosa itu banyak sekali gitu. Sudah mengecewakan sana sini, mengecewakan dosa orang tua, suami, istri, anak-anak, atau masyarakat, teman-teman dan sebagainya. Ya. Namun tidak berputus asa, insya Allah bisa akhir hayatnya itu dengan husnul khotimah seperti orang tadi. Ya. Namun ada juga banyak kisah kita dapatkan gitu. Orang alim banget kita, ahli ibadah, ahli kebaikan. Di akhir hayatnya tuh qadarullah mentakdirkan dengan husnul khotimah. Kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya kita harus merasa bersalah terus, harus merasa banyak dosa, merendahkan diri kita, mentawadhukan diri kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan amalan-amalan kita semoga bisa disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau amalan-amalan kita itu disanjung-sanjung dan kita bahagia atas sanjungan itu, kita hati-hati. Ojo-ojo ini sebenarnya di akhirnya malah kesandung. Maka ya, kalau mengajak dari diri pribadi juga para jamaah, kita adalah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneladani kekasih kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau habis sholat jangan kencing, istighfar dulu. Ya. Maka semoga kita bisa mengamalkan istighfar itu, dan puncaknya ya Sayyidul Istighfar mulai kita hafalkan, kita baca sehari paling tidak ya Sayyidul Istighfar, amalan ini betul-betul kita amalkan ya. Kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba kita membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk minggu depan kita